Ada durhaka halus, kita bisa buat contoh begini. Ibu sakit. Ibu sakit. Itu kadang-kadang mau kunjung ibunya yang sakit tuh lihat dulu. Ada yang sudah datang belum ke ibu? Ah, belum ada yang datang. Wah, enggak deh, nanti aja. Kalau sudah ada abang yang datang atau saudara datang baru datang. Kenapa? Dia takut menjadi orang yang datang pertama, takut kebetulan obat belum dibeli, takut dia yang suruh belikan obatnya. Halus. Jadi menghindar dari menolong orang tuanya. Sebuah contoh ya yang pernah kami hadirkan dalam satu silsilah. Ada seorang ibu, ini biar punya gambaran, makanya namanya durhaka kadang-kadang halus sekali. Ada seorang ibu sakit di rumah sakit. Dia punya anak 5 sudah berjaya semuanya. Anaknya sudah Masya Allah, mandiri semuanya. Kebetulan hidup di satu kota. Satu kota begini, suatu ketika ibu ini sakit. Padahal ibu ini nggak pernah sakit. Karena itu orang desa yang Masya Allah hidupnya dengan aktivitas, kemudian menjadi sukses dan sebagainya. Akhirnya sang ibu nggak pernah sakit. Sakit ini. Dan beliau janda. Suaminya sudah meninggal. Di saat sakit, masuk rumah sakit, ternyata harus opnam. Harus tinggal di dalam rumah sakit. Semua anak-anak dipanggil, kaget mendengar ibunya sakit, harus opname. Gelisah semuanya. Akhirnya diputuskan sang ibu harus tinggal di rumah sakit. Setelah itu kakak yang tertua tuh ngajak musyawarah. Bagaimana kalau? Berarti ini harus dibikin jadwal. Anggap saja rumahnya di Cirebon semuanya. Jadwal apa bang? Jadwal yang jaga Umi dong. Kan nggak ada yang jaga kalau kita pulang semuanya. Kan kita semua orang sibuk. Rupanya adiknya sepakat semuanya bahwasanya tidak bang, kita tidak usah pakai jadwal-jadwal. Abangnya kaget, bagaimana adik? Ibu sakit, kalau pakai jadwal siapa yang jaga? Terus anak-anak itu kompak berkata, bang, saya sudah izin sama suami saya sudah izin sama suami, semua sudah ngomong, kami tidak pakai jadwal karena kami ingin nginep di sini semuanya. Ada abangnya, kok gitu? Iya, kami nginep sana. Mumpung saya dapat izin dari suami, alhamdulillah. Rupanya suaminya baik bisa ngizinkan suaminya tinggal di situ. Sehingga sang ibu merasakan bahwasanya setelah lama ditinggal anaknya pada menikah rumah sendiri dengan suami sampai suami telah meninggal sepi, saat itu menemukan bahwasanya keadaan suasana yang indah biarpun di rumah sakit, anaknya ngumpul semuanya. Anak perempuan ada yang di bawah, ada tidur di sini. Memang dibuatkan di ruang yang enak, diambil ruang VIP di rumah sakit. Anak yang laki-laki longsor di mana pokoknya. Sang ibu itu sambil lihat anak-anaknya yang dulu masa kecilnya terlihat kecil-kecil sekarang sudah gede-gede. Akhirnya betul. Akhirnya pulang pun anak-anaknya itu kalau nengok suaminya pulang pergi nggak pakai jadwal begitu. Hingga berhari-hari, sehari, 2 hari sampai 10 hari lebih. Setelah lebih dari 10 hari sampai 15 hari, ada satu anak perempuannya pergi ke dokter karena ngelihat ibunya sudah mulai baik, pengen tahu keadaan ibunya seperti apa, bagaimana perkembangan kesehatannya. Rupanya sang dokter dengan jelas menyampaikan bahasanya ibumu sudah oke. Ibu yang baik, ibu karena sudah jadi ibu-ibu anaknya ini. Bu, ibunya ibu sudah baik. Dan ibunya ibu boleh dibawa pulang. Alhamdulillah. Sudah bisa? Iya, sudah bisa pulang. Alhamdulillah. Sebelum keluar, tenang bu, sebentar. Tapi bu, bisa dibawa pulang sekarang, tapi mohon bu, selesaikan obatnya. Itu saya lihat masih ada obat satu lagi, biar tuntas besok pulangnya. Oh begitu, baik pak. Keluarlah sang anak tadi, yang sudah jadi ibu-ibu juga. Pulang memberikan kabar gembira kepada ibunya, kalau sang ibu sudah sehat. Ibunya girang, ibunya senang dan berkata, aduh iya, aku pengen cepat pulang, nggak betah aku di sini, enak kalau pulang. Semua adik-adiknya, abangnya pada senang, nangis gembira. Setelah itu sang abang laki-laki berbicara, adik-adikku semuanya, kelihatannya harus yang ngalah. Kalau saat ini ngalah apa bang? Harus ada yang pulang duluan. Kenapa? Bayangkan 15 hari rumah ibu tidak dilihat, kayak apa keadaan rumahnya, kotornya, rusaknya, kamar mandinya seperti apa, kasur ibu bagaimana. Jangan-jangan ibu masuk ke rumah kita, langsung ke rumah ibu langsung sakit lagi. Kata yang lain, biar pembantu aja lah bang bersihkan. Oh enggak, harus anak-anaknya biar tahu kebersihan yang sesungguhnya. Akhirnya semuanya dilihat wajah-wajahnya oleh abangnya, enggak ada yang bergerak. Ayo siapa yang pulang? Tiba-tiba ada anak perempuan yang tadi pergi ke dokter, ruangannya dia sangat cekatan. Bang, biar saya pulang duluan, saya akan bersihkan, saya akan beresi. Ya sudah, kamu pulang duluan. Pulanglah dia. Sore itu pulang, dibersihkan kamar mandinya, ranjang dirapikan semuanya, dibuka jendelanya, dibersihkan.
Dan begitu semangatnya dia di dalam membersihkan kamar tersebut, rumah sakit apa kamarnya ibunya, dia matikan itu HP. Zamannya zaman HP sudah. HP dimatikan, belum ada WhatsApp. HP dimatikan. Setelah dimatikan, sholat isya tertidur dia. Besok paginya dilanjutkan lagi, terus bersih-bersih sambil menanak nasi, nyiapin apa-apa yang bisa disiapin sampai jam 8 menjelang jam 9. Dia tuh nunggu kok tidak ada kabar, kapan ibunya mau pulang, nggak ada. Akhirnya setelah itu dia mengambil HP, baru sadar rupanya HP-nya dimatikan. Setelah dibuka kaget, rupanya kebanyak surat SMS dari abangnya, dari saudara. Kaget, belum sempat membaca SMS, tiba-tiba ambulan sudah ada di depan masuk rumahnya, masuk rumah ibunya. Kaget dia, dibanting itu HP, langsung berdiri menyambut ambulan. Gemeteran takut, kenapa pakai ambulan? Bukankah abang punya mobil yang bagus? Bukankah punya adik punya mobil yang bagus? Kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal, jangan-jangan ibu wafat. Dia gemeteran, ketakutan. Belum sempat baca HP, belum sempat ngomong, ambulan sudah di depan mukanya. Setelah ambulan di depan mukanya, keluar abangnya, keluar adiknya, keluar saudaranya. Empat saudaranya keluar. Gemeteran, mana ibu? Keluar susternya satu. Semakin takut dia. Tak tahu yang terakhir ada seorang ibu yang tampak lebih cantik dari sebelumnya. Ternyata ibunya sehat yang sudah bisa berjalan sendiri. Kaget dia, melompat dan dipeluk ibunya. Lalu berkata, abang kenapa kok bikin kaget? Kenapa harus pakai ambulan? Kenapa kok tidak pakai mobil pribadi? Rupanya abangnya berkata, tadi mau pakai mobil pribadi, cuman pakai mobil pribadi terlalu kecil, sehingga kita tidak bisa bareng-bareng. Akhirnya sekalian dah, biar ibu pulangnya enak, nyaman sambil bareng, pakai mobil ambulan dan kita bisa ngeriung bareng-bareng satu mobil. Lihat, anaknya begitu perhatian sama orang tuanya. Indah. Cuman Allah Maha tahu, ini yang perlu kami hadirkan. Allah Maha tahu yang ada di hatinya anak-anak itu. Allah Maha tahu, sebab urusan bekti, urusan hati. Sambung atau tidak dengan orang tuanya. Allah Maha tahu anak perempuannya yang datang ke dokter yang semangat bertanya tentang keadaan ibundanya. Allah juga Maha tahu di saat sang anak perempuan milih untuk pulang. Dia pergi ke dokter bukan hanya bertanya tentang kesehatan ibundanya, tapi juga bertanya tentang biayanya berapa. Kemudian dia milih pulang ke rumah, dia juga punya maksud dalam hatinya. Dia pulang ke rumah dan dia mematikan HP-nya, Allah Maha tahu. Sebetulnya setelah dia tahu biaya rumah sakitnya, kemudian dia milih pulang dan mematikan HP-nya, itu sebetulnya diam-diam dia itu menghindar dari dimintai sumbangan untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Halus. Biasanya gayanya sok sibuk dengan yang lainnya, biar gak dimintai sumbangan. Banyak seorang anak di saat ibunya sakit ogah-ogahan, tahu yang abang, biar abang saja deh yang kaya, abang yang bantu nanti, kan abang kaya. Oh enggak, urusan ibunda, biarpun anda paling fakir, anda harus paling banyak kalau anda punya bekti. Kadang ada seorang ibu, misalnya bulan Ramadan atau Lebaran, itu mau, nak aku mau ke rumahmu nak ya, nanti bulan Ramadan ya sama kamu nak ya. Iya bu, iya bu, iya bu. Setelah iya tuh telepon sama aja abangnya, bang, abang ibu katanya mau tinggal di rumah saya bang. Oh ya bagus, gak apa-apa nak. Bang, rumah saya kan kecil bang, rumah abang aja yang gede bang ya. Dilempar ke rumah abangnya. Abangnya rumahnya mah gede, tapi jawabnya abangnya gimana? Iya rumah saya gede dek, tapi saya jarang di rumah, jarang ada di rumah. Kasihan ibu gak ada yang rawat. Lihat anak-anak durhaka. Tidak tengi ibunya bingung. Jangan khawatir, biarpun rumahmu sangat kecil, ibumu tidak bangga. Ibumu kadang-kadang hanya rindu untuk duduk bersamamu. Ini sang anak main lempar, tahu ibunya mau datang, lempar ke abangnya, abang yang lempar ke yang lainnya. Akan tapi kalau anda punya bekti pada orang tua, jika ibundamu ingin datang ke tempatmu, berbanggalah. Dan untuk mengukur anda punya bekti atau tidak, lihat kesenanganmu. Mungkin rumahmu sangat kecil, akan tapi anda akan berkata bahwasanya, untuk ibu akan aku beri kamar yang terbesar, biarpun rumah saya kecil. Ini urusan orang tua. Hati-hati, jangan sampai diam-diam kita punya durhaka kepada orang tua. Halus durhaka kepada orang tua, takut membayar resepnya. Sementara ibunda kita, lihat, kalau kita sakit akan dihabiskan semuanya untuk kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.